Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setiani Eki Wardani, NIM 201-1027. Di sini saya akan mempresentasikan resum filsafat ilmu bab 6 tentang tantangan dan masa depan ilmu. A. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Semula, kemajuan ilmu dan teknologi ini untuk memudahkan urusan manusia. Namun, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncullah kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contohnya penemuan televisi, komputer, dan handphone yang telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Layar kemudian menjadi teman setia, bahkan kita lebih memperhatikan layar dibandingkan dengan suami dan anak sekalipun, dan teman bahkan. Bayangkan, hampir setiap bangun tidur, kita menekan tombol televisi untuk melihat layar. Pergi ke kantor, tekan tombol handphone, melihat layar. Terus kemudian komputer atau layar televisi. Akibatnya, hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang antara satu sama lain karena asyik dengan layarnya masing-masing. Ini baru dalam lingkup keluarga, apalagi dengan tetangga, dan mungkin bertemu tetangga hanya ketika bendera kuning atau tanda kematian berdiri di depan rumah tetangga. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan juga sosial yang hangat. Kalau pengaruh teknologi yang demikian semakin dalam, maka dia tidak sadar dari kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Jika teknologi tersebut jatuh ke tangan penguasa yang zalim, maka rakyat kita akan memiliki sikap yang bungkam terus-menerus. Kendati teori ini belum tentu akan terwujud dalam waktu singkat, namun yang jelas rekayasa genetika menimbulkan persoalan dan sekaligus kekhawatiran besar di kalangan ahli etika dan agamawan. Kemudian dulu kalau sebelum penemuan teknologi maju, manusia terpenjara atau ditentukan oleh alam dan Tuhan. Maka pada kemajuan teknologi itu sendiri, artinya bertambah maju teknologi, bertambah banyak aspek yang memenjarakan manusia. Dulunya alam memenjarakan manusia hanya bisa berpergian di sekitar radius tertentu dan tidak bisa berkeliling dunia. Manusia juga dibatasi hukum alam yang tidak bisa terbang. Namun, sekarang keterbatasan itu dapat diatasi dengan teknologi. Nah, jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan teknologi kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Kemudian pada sebab yang kedua yaitu B, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan subjektif, sementara ilmu selalu mencari yang baru
tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci pun menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Nah, kemudian karakteristik agama dan ilmu itu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi, tetapi kehidupan yang global itu pula yang menyengsarakan sebagian besar penduduk di kulit bumi ini. Akibat dari kemajuan teknologi informasi, masyarakat miskin di daerah tertentu semakin transparan. Sebaliknya, masyarakat yang kaya itu akan terlihat kasat mata. Tidak hanya persoalan miskin dan kaya yang kasat mata, tetapi persoalan politik sampai hiburan dan bahkan aktivitas nyamuk di hutan belantara Sungai Amazon di Amerika Latin pun dapat ditonton. Namun, di sisi lain, manusia semakin tergantung pada teknologi, seperti teknologi informasi, sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar-benar nyata dan hasil rekayasa, termasuk rekayasa informasi. Ilmu dan teknologi mengalami degradasi nilai dan akhirnya dapat memenjara ilmu dan teknologi itu dalam satu kerangkeng tertentu. Nah, di dunia barat dewasa ini, tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu mengira bahwa ilmu tidak memiliki filsafat dan sekedar mengkaji dan mengukur benda secara empiris, padahal sesungguhnya, ilmu juga memiliki filsafat. Ilmu hanya menganggap penting benda yang empiris, dan ilmu tidak akan melatih penganutnya untuk berpikir secara filosofis. Mereka hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi. Mereka hanya memiliki tikus yang dipasangi neurotransmitter, dan ini adalah salah didik yang buruk yang menimpa para penganut ilmu, dan hal itu harus diubah. Sedangkan penganut agama harus dilatih berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau tidak, mereka akan tetap bertuhan secara dogmatis. Kita harus memandang agama lebih dari sekedar keyakinan. Para penganut agama harus kembali ke sejumlah pemikir mereka sendiri untuk bersikap agak lebih luas dan tidak menganut gaya berpikir intuisi yang sederhana. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.